Halo guys, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, hari ini kita akan bahas lagi tentang Innova Xenix. Nah, tapi Innova Xenix yang kali ini kita bahas ini bukan Innova Xenix tipe G atau tipe V ya. Biasanya kan kita dapat beberapa kali itu sebuah Innova Xenix yang tipe G atau V. Tapi kali ini kita dapat sebuah Innova Xenix tipe Q. Jadi ini tipe Q yang modelista guys. Jadi yang paling tinggi. Ini harga barunya 637 kalau nggak salah. Harga secondnya 660 juta guys. Jadi harga secondnya lebih mahal dibanding baru, karena tipe Q modelista ini itu indennya yang paling lama guys. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang tips modifikasi apa aja yang kita kerjain di mobil ini. Nanti akan kita bahas di video ini. Lalu kita akan berusaha memberikan informasi seputar Innova Xenix. Di setiap video itu berbeda guys, atau mungkin sama tapi ada penambahan. Nah, jadi kalau kalian pengen nonton tentang Innova Xenix yang lain-lain kan bisa nonton video sebelumnya. Untuk Innova tipe Q kalian bisa nonton video ini. Nah, jadi kita kerjain interiornya ini guys, itu meliputi di bagian jok kulit, lalu di bagian pengecatan panel ini udah kita modifikasi total di sini ini. Kalian bisa ikutin proses dan afternya guys. Nah, jadi di Innova Xenix ini selain tadi di bagian jok, door trim, dashboardnya juga kita lakukan penggantian kulitnya, lalu panel kita cat dan juga kita bungkus di bagian dudukan, di bagian sandaran dengkulnya. Nah, kita bahas tentang bodi daripada Innova Xenix ini. Nah, jadi setelah saya baca literasi mesin daripada Innova Xenix ini, dia menggunakan M20 FKS atau M20 FKR ya. Jadi yang bensin kalau nggak salah FKS ya, atau yang FKR gitu. Maaf kok saya salah, kebalik. Tapi yang saya baca dari literasi Innova Xenix ini atau mesin M20 ini sangat durable guys. Bahkan kalau misal dari review-review luar, ini mesin ini udah dipakai dari 2015 guys, di Camry segala macam. Dan itu mesin ini umurnya tuh panjang banget guys, bisa sampai 300.000 km. Nah, problem utamanya di mesin ini adalah EGR-nya guys. Jadi mobil ini udah ada EGR-nya. Jadi kalau misal kalian pakai mobil ini tiba-tiba RPM naik turun atau digasnya lemot, itu kalian pertama banget itu cek adalah di bagian EGR-nya guys. Itu EGR-nya harus sering-sering kalian bersihin. Problemnya itu sama kayak mesin 2GD guys. Jadi EGR-nya itu lumayan sering kotor, apalagi kalau kalian pakai BBM yang kualitasnya kurang ya guys, itu bikin EGR-nya cepat kotor. Tapi
Problemnya sejauh ini yang saya baca literasinya ya cuma itu, EGR doang, yang lain sih nggak ada. Mesinnya hemat, tenaganya 170 horsepower dengan durability yang panjang guys. Jadi mesin ini lebih baik dibanding dengan mesin yang Innova sebelumnya guys. Innova Scenic itu ada beberapa kelemahan di bagian kap mesin guys. Jadi kap mesinnya itu kalau kalian bawa kencang, jalan 140 km per jam ke atas, itu kap mesinnya kayak mau terbang-terbang gitu guys. Nah itu yang terjadi seperti itu di mobil-mobil lain, yaitu setahu saya terjadi di mobil Pajero guys. Jadi Pajero itu karena sealernya itu dia kurang merata atau kurang lengkap gitu, jadi antara kap mesin yang bawah dan atas penggabungannya itu kurang sempurna guys. Nah ini yang saya sedang riset, tapi kebetulan saya kan nggak ada mobilnya guys. Jadi kalau ada customer nanya seperti itu, ya paling kita kemarin sih udah coba pasangin peredam dan katanya sih berkurang guys. Kalau udah pasangin peredam di sini, itu ketika jalan kencang kap mesinnya udah mulai getarannya itu agak berkurang guys dibanding yang sebelumnya. Nah ini mesinnya yaitu M20 FKS atau FXR ya, FKR ya. Jadi ini mesin ini durability-nya sangat baik guys. Jadi kalian kalau mau beli Innova Scenic, menurut saya generasi mesin ini lebih baik dibanding dengan mesin bensin yang sebelumnya. Tapi kalau dibanding dengan mesin diesel, ya mungkin sebenarnya tergantung preferensi dan selera guys. Karena kalau misal kalian suka torsi yang gede banget, mungkin diesel lebih cocok. Tapi terbukti juga kalau lihat di Instagramnya berkendara ya guys, itu Innova Scenic 3000-an bulan lalu, bulan Mei ya kalau nggak salah atau April, Innova Ribbon 1700-an guys. Itu tetap Innova Ribbon tipe G itu penjualannya masih tinggi guys, karena memang selama ini MPV diesel ya cuma ada Innova diesel guys untuk yang dari segmennya Toyota ya, habis itu naik langsung ke Fortuner 28 guys. Seperti itu pembahasan mesin, paling itu aja. Dan ini beberapa yang kalian bisa lakukan di sebuah Innova Scenic adalah delete chrome, karena yang saya nggak suka dari sebuah Innova yang tipenya tinggi guys, itu banyak banget chrome-nya kayak gini guys, itu saya kurang suka. Jadi kalau misal kalian pengen bikin all black atau bikin ada delete chrome-nya, itu cakep banget guys, terutama di sini lalu di sini. Nah untuk handle sendiri ini agak cukup menarik karena delete chrome-nya jadinya jauh lebih mudah dibanding Innova Venturer guys. Karena kalau delete chrome dengan menggunakan stiker, biasanya di sini itu di Venturer itu kesulitannya lumayan tinggi guys. Sedangkan di Innova Scenic ini sangat lebih mudah lah ya, karena panelnya itu ada di luar, tekukannya juga nggak terlalu tajam. Cuma ya ini list kacanya ini menurut saya chrome-nya malah lebih bagus kayak punya Innova Ribbon guys. Rasanya chrome-nya itu lebih mewah. Ini kayak chrome yang chrome-nya itu satin gitu ya guys. Nah di bagian belakang ini juga kalian bisa lakukan delete chrome bagian sini nih. Di sini juga kalian bisa lakukan delete chrome. Nah jadi Innova Scenic secara tampilan tipe Q dan tipe V sebenarnya hampir-hampir sama ya guys. Cuma memang kalau kalian bawa tipe Q tuh buat yang sama-sama beli Innova, kalian kelihatannya lebih keren karena harganya selisih 100 juta guys gitu. Ya kita bahas ke interiornya. Nah jadi di Innova Scenic ini kita udah lakukan modifikasi dengan menggelapkan bagian-bagian interiornya guys. Kayak di bagian sini panel-panel silver ini udah kita rubah menjadi warna dark grey matte. Nah kenapa warna dark grey matte guys? Itu beberapa ketika saya ngobrol dengan customer Innova Scenic guys, kalau kalian lagi malam nyetir atau siang, itu ketika kalian lihat spion, pantulan ini, spion ini lumayan terasa guys. Jadi solusinya apa? Karena dia warnanya terlalu terang, jadi solusinya kalian bisa gelapin warnanya. Tapi gimana caranya gelapin warna tapi tetap kelihatan mewah guys? Yaitu dengan pakai warna ornamen silver seperti ini guys. Jadi ini warna ini saya ambil dari idealismenya Lexus guys. Jadi Lexus itu yang tipe sekarang warnanya dark grey matte-nya tuh kayak gini guys. Jadi lebih kelihatan simple, elegan, tapi mewah guys gitu. Nah lalu kita bahas dari segi interior Innova Scenic guys. Jadi Innova Scenic ini udah kita ganti jok kulit depan, tengah, dan belakang. Lalu dashboard juga udah kita retrim nih guys menjadi warna hitam napa, karena tadinya itu di sini bahannya sintetis guys, dan juga warnanya itu bukan apa. Jadi ada serat kulitnya.
Jadi supaya lebih kelihatan mewah dan lebih ngeduf, nggak bikin silau. Yang aslinya tuh kayak gini nih guys. Kayak ini kan bisa lihat ini. Ini udah agak glossy ya. Di sini lebih glossy lagi guys. Jadi kalau misal orinya itu silau banget guys. Jadi kalau misal kalian nyetir gitu, ada pantulan-pantulan di sini nih. Nah, pantulan dashboard ini biasanya tampilannya di sini guys. Jadi kalau kalian lihat rambu-rambu itu suka keganggu dengan pantulan daripada kulitnya. Jadi posisi kulit ini itu posisinya tuh pas waktu kalian melihat rambu-rambu lalu lintas guys, posisi di sini. Nah, kalau di sini itu biasanya mantulnya kaca sini nih. Nah, kalau di sini pantulannya tuh sebenarnya nggak terlalu mengganggu ada di sini guys. Tapi yang sangat mengganggu itu pantulan yang bagian sini mantul ke kaca samping, sama di bagian sini mantul ke rambu-rambu lalu lintas guys. Itu sangat mengganggu. Nah, setirnya sendiri udah kulit asli. Lalu untuk Scenic ini juga sini kita udah rubah menjadi dark gray matte. Sampai sini dark gray matte, sampai ke pintu juga dark gray matte. Sampai ke les kecil-kecilnya ini guys, sampai ke tengah ini udah dirubah semua menjadi dark gray matte guys. Lalu joknya kenapa diganti? Karena yang asli itu memang bahannya itu agak sedikit kaku dan keras, jadi kita ganti ke microfiber napa warna hitam supaya lebih empuk guys. Ini warna napa hitam, lalu di sini ada jahitan-jahitannya warna hitam, double stitchingnya semua all black guys. Jadi mewah banget. Dan di sini udah kita tambahin busanya supaya lebih empuk juga. Seperti itu guys. Nah, lalu di bagian door trim juga ini udah kita tambahin ini guys, kulit warna hitam. Di sini juga udah kita tambahin kulit warna hitam. Sekarang kita bahas ke row kedua guys. Jadi di row kedua Innova Scenic ini itu joknya sebenarnya yang banyak membedakan di Innova Scenic tipe V naik ke tipe Q adalah di row keduanya guys. Jadi row keduanya ini dia untuk recliningnya udah elektrik, lalu di bagian electrical, dan dia ada tambahan electrical leg rest guys. Nah, yang lain sih sebenarnya captain seatnya hampir mirip, bahkan dia juga armrestnya universal. Nah, jadi kalau misal kalian itu kalau kalian mau beli Innova Scenic, kalian bingung mau Scenic yang tipe G, V atau hybrid, itu sebenarnya kalau kalian pengen langsung nggak ribet, pengen langsung tipe tertinggi ya kalian ambil tipe Q. Tapi kalau misal kalian itu sering duduk di bagian baris kedua, itu kalian bisa ngambil tipe G atau V tapi kalian modifikasi. Tapi kalau kalian misal kalian itu suka dengan yang tombol-tombol yang elektrik semua, tampilan speedometernya juga lebih cakep, itu kalian bisa ambil tipe V guys. Cuma kalau kalian itu menurut kalian untuk panoramik ini nggak terlalu penting, fitur-fitur nggak terlalu penting, yang penting ada hybridnya, lalu kalian suka duduk di baris kedua, itu sebenarnya kalian bisa modifikasi row keduanya juga jadi mirip-mirip seperti ini guys. Bahkan kalau kita lihat daripada kanan kirinya ini masih lebih simetris yang dari kita guys. Jadi yang di sini ini jauh lebih besar, ini jauh lebih kecil. Nah, lalu untuk kalau misal kalian duduk di baris kedua guys, itu sebenarnya justru malah Innova Scenic yang bensin lebih nyaman guys. Karena ini guys, kalau misal kita ambil Innova Scenic yang bensin, itu ini kaki kita bisa masuk ke jok ke depan guys. Jok depan itu kita masih bisa masuk dengan leluasa. Tapi kalau kalian ngambil Innova Scenic tipe yang hybrid, itu ada baterai di situ sehingga posisi duduk kita agak keganggu guys. Nah, untuk fitur-fitur seperti electrical leg rest, kalian bikin captain seat, lalu kalian custom menggunakan armrest yang bisa diatur ketinggiannya, itu pun sebenarnya kalian bisa modifikasi sendiri tanpa original. Karena kalau misal kalian baris kedua dari Scenic G ke Q, itu selisihnya kan 400 ke 600 guys, jadi jauh banget. 200 juta tuh kalian modif di jok tengah ini, di agi jok paling kalian bisa dapat mungkin sekitar 20-30 jutaan atau 40 jutaan, itu udah mirip guys. Jadi udah ada electric leg rest-nya juga guys. Nah, ini juga kita bungkus di bagian door trimnya.
atas bawah, dan kita bikin dagri matte di bagian interior ya guys. Nah tadi saya lupa, saya mau bahas tentang kaki-kaki atau velg daripada Innova Scenic ini guys. Sama satu lagi guys, jadi Innova Scenic ini itu tutup bautnya itu dia modelnya ketanam guys, jadi sliding. Jadi kalau misal kalian sering bongkar pintu guys, bongkar pintu sekali, 2 kali, 3 kali, sering kali ininya bisa londoy guys. Jadi kalau udah londoy, biasanya kalau kena polisi tidur ininya turun guys. Jadi menurut saya ini desainnya sih agak cukup unik, karena kalau misal pengen bener-bener ininya nggak ketutup, nggak gampang tutup, harusnya bukaannya tuh ke atas bukan ke bawah guys. Karena kalau bukaannya ke atas, ketika kena gravitasi kan dia turunnya ke bawah guys. Banyak banget yang ngomong Scenic itu fitmentnya kayak Kopaja guys, karena velgnya tuh masuk banget guys. Nah, kita ukur dulu sebenarnya ketika Scenic ini kita ukur pakai penggaris, dia masuknya dari pet itu berapa senti guys, kita ukur dulu guys. Nah jadi kalau dimasuk dari sini sebenarnya dia hampir 3 jari kayaknya ya guys. Ini hampir 3 jari. Nah jadi kalau kita ukur 3 jari itu sekitar 5,5 cm guys. Jadi kalau misalkan kalian ingin tambah spacer di Scenic ini, kayaknya kalian mesti nambah 5,5 cm biar Scenic ini bisa rata dengan fender guys, baru kelihatan cakepnya guys. Lumayan deh, 5 cm gede banget. Nah jadi gitu guys. Untuk sama satu lagi, kalau misalnya kalian punya Innova Scenic guys, kalian beli velg aftermarket yang lebar 9,5 supaya dia ngejar keluar. Itu ada salah satu ban yang menurut saya cukup menarik guys, yaitu kalau kalian pilih Michelin atau kalian pilih Continental, itu kan satu bannya sekitar 2,5 sampai 3 jutaan guys. Tapi kalau ada satu merek, yaitu Hankook Ventus guys. Jadi itu Hankook Ventus ada satu yang ukurannya itu 245 50 18. Itu harganya itu nggak mahal guys. Jadi harganya 1,5 itu kalian bisa coba ini, dan kalian bisa baca review-reviewnya. Dan menurut saya banyak yang dari komunitas juga, Hankook Ventus itu bisa bilang bannya lumayan silent dan lumayan awet juga guys, seperti itu. Jadi gitu aja guys untuk konten Innova. Kalau kalian pengen modifikasi Innova seperti ini, kalian bisa hubungi Agi Jok Servo atau Agi Jack Smart.